Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surganya, dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah wa haditsu an bani Israil wala haraj. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Wa haditsu an bani Israil wala haraj. Dan ceritakan kisah-kisah Bani Israel tanpa ada dosa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan beliau menyampaikan kepada kita, beliau memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita apa yang kita pahami walaupun satu ayat. Ketika Nabi mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ayat, walaupun satu ayat. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke pengajian, kita ikut taklim, kemudian kita dapat ilmu, kita dapat nasihat, kita dapat faedah, maka sampaikan. Tulis di media sosial kita, tulis di buku catatan kita, sampaikan di keluarga kita. Karena ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu ayat, kita pahami tafsirnya, atau kita ngaji satu ayat kepada seorang ustadz, kemudian kita tahu tafsirnya, kita tulis. Karena dengan ini kita mendapatkan pahala. Karena Nabi yang perintahkan, ballighu anni walau ayat. Ketika kita mempelajari satu hadis dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pahami dengan pemahaman yang benar, kita ngaji hadis, kemudian kita paham hadis tersebut, maka kita sampaikan kepada orang-orang lain. Kita sampaikan kepada teman-teman kita, kepada kerabat-kerabat kita, supaya mereka juga dapat ilmu. Dan ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setiap dari kita mungkin memiliki akun media sosial, punya akun WA atau nomor WA, ada akun Instagram, ada akun Facebook, dan lain sebagainya. Dari akun-akun media sosial, selain untuk komunikasi, selain untuk silaturahmi, maka gunakan akun-akun media sosial kita untuk menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, para sahabat. Kita ngaji sekian tahun, kita ngaji sekian lama, ilmu yang kita dapat sudah banyak, maka sampaikan. Jangan terhenti pada diri kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat suatu ilmu, kemudian kita tulis, kita jadikan status WA, kita tidak tahu. Mungkin di sana ada orang-orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk karena melalui perantara kita. Maka terus kita sebarkan ilmu, apa yang kita dapat dari pengajian, dari taklim, kita tulis lagi, kita tulis di media sosial, kita sebarkan. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, "Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Seandainya Allah memberikan hidayah melalui dirimu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Di zaman itu, masyarul muslimin, onta merah itulah harga yang sangat-sangat fantastis, harga yang sangat mahal. Oleh karena Nabi menyampaikan seandainya ada seseorang yang dapat hidayah melalui perantara Ali bin Abi Thalib, maka itu lebih baik, jauh lebih baik, lebih mulia daripada seekor onta merah. Oleh karenanya jangan kita bermalas-malasan, jangan kita menunda-nunda. Kita dapat ilmu, kita sebarkan. Oke lah kita punya WA, kita punya ini. Itu jangan hanya sekedar kalau kita makan-makan kita share, kita jalan-jalan kita share, tapi ilmu nggak pernah kita share. Ini sangat disayangkan masyaallah muslimin. Mungkin di sana ketika kita men-share sebuah ilmu, ada orang yang tidak tahu menjadi tahu. Ada orang yang awam, dia nggak tahu, akhirnya dia tahu. Orang yang lalai lupa, akhirnya dia ingat. Seperti saat ini kita di bulan Rajab. Kita sudah tahu keutamaan bulan Rajab. Kita sudah tahu bid'ah-bid'ah di bulan Rajab, maka kita share, kita sebarkan. Supaya kaum muslimin, orang-orang itu pada tahu, oh ternyata ini adalah bid'ah-bid'ah di bulan Rajab. Oh ternyata bulan Rajab itu dalam Islam sesuai sunnah itu seperti ini. Kita sebarkan. Kita tidak tahu di sana mungkin ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk melalui perantara kita. Dan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Maka ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Nabi menyampaikan, sampaikan dariku walaupun satu ayat, kita sampaikan, kita share. Kemudian kalau ada orang yang mengamalkan apa yang kita share, apa yang kita sebarkan, maka kita dapat pahala. Kalau orang itu mengamalkan apa yang kita share. Ini adalah kabar gembira dari Nabi SAW. Oleh karenanya, para ulama, para ahli ilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki pahala yang banyak. Karena mereka mengajarkan kepada umat, mereka nulis kitab, mereka nulis buku, kemudian buku-buku mereka dipelajari. Setiap orang dapat hidayah, mereka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Ketika Nabi perintahkan balighu anni walau ayah, ini adalah perintah untuk kita semuanya untuk menyampaikan, menyebarkan apa-apa yang telah kita pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan-perkataan para sahabat, dari nasihat-nasihat para salaf dan lain sebagainya. Kemudian Nabi bersabda, hadisu an Bani Israil wala haraj. Dan sampaikan tentang Bani Israel tanpa ada salah, tanpa ada dosa. Maksudnya, ketika kita membaca sebuah buku atau membaca kitab, kemudian di situ ada kisah-kisah dari kaum-kaum Bani Israel. Maka kalau kisah itu adalah kisah yang sahihah, maka tidak ada masalah kita sebarkan, kita ceritakan. Kalau kisah-kisahnya Bani Israel ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita boleh menyebarkan, kita boleh menceritakan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maka dalam hadis ini juga, dalam hadis yang sama, Nabi SAW menyampaikan, mewanti-wanti,
Barang siapa yang berdusta secara sengaja atas nama Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengatakan hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maka hal ini mengajarkan kepada kita supaya kita hati-hati. Ketika kita menyebarkan suatu hadis, maka pastikan hadis ini adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu, bukan hadis yang maudhu dan sebagainya. Kalau kita ragu apakah hadis ini hadis sahih atau tidak, maka kita tanyakan kepada para ahlinya, kepada para ustadz, para guru-guru kita. Karena jangan sampai kita latah, dapat satu hadis langsung di-share, dapat satu hadis langsung disebarkan. Maka teliti dulu. Sekarang alhamdulillah Allah memudahkan bagi kita banyaknya para asatidz, para guru-guru kita tanyakan kepada mereka. Jangan sampai karena semangat menyampaikan ilmu, semangat menyebarkan ilmu, kemudian ternyata kita kurang hati-hati. Karena Nabi sudah menyampaikan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya neraka. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa kita renungi, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Kita latih, kita biasakan diri kita. Dapat faedah, dapat ilmu, kita sebarkan. Kita ceritakan. Mungkin keluarga kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman alumni kita, mungkin mereka masih awam. Mereka jauh dari ilmu agama, jauh dari majelis ilmu. Ketika kita share ilmu tersebut, ternyata mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita, ketika kita ketemu dengan para alumni sekolah kita dulu atau reuni, ketika kita bertemu dengan keluarga kita saat arisan, maka ini adalah kesempatan, ini adalah momen untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu ayat, satu hadis. Daripada pertemuan itu cuma isinya dunia, obrolan-obrolan tentang dunia, maka sisipkan, usahakan sampaikan. Orang menerima atau tidak itu urusan belakang. Yang penting kita menyampaikan apa yang kita miliki dari ilmu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang bijak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka atau orang yang belum dapat hidayah. Ketika kita dapat hidayah, kita senang, kita gembira. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika ada saudara kita, ada teman kita, ada kerabat kita, mereka dapat hidayah dan kita berharap mereka dapat hidayah, maka kita juga bergembira. Karena kita sama-sama pengen masuk surga. Kita sama-sama pengen minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama pengen selamat dari neraka. Maka marilah kita terus menyampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita punya keahlian ini, kita punya keahlian itu, kita punya harta. Kita gunakan harta kita untuk menopang dakwah. Karena dakwah ini terus disampaikan, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Sehingga banyak masyarakat-masyarakat yang mengenal tauhid. Banyak masyarakat-masyarakat yang kenal bahaya syirik dan mereka menjauhi kesyirikan. Dengan kita ikut menyebarkan dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, walaupun satu ayat, satu hadis, satu perkataan sahabat, semoga banyak orang-orang yang semakin mengenal sunnah dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Maka ini adalah usaha dan ini adalah perintah dari Nabi SAW. Lakukan perintah ini sesuai dengan kemampuan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan pahala yang besar ketika kita menyebarkan ilmu, ketika kita men-share ilmu. Semoga di sana ada orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui perantara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على البر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكفرة والملحدين أعداءك أعداء الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.